Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jemaah sekalian, azanillahu iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin kita berkumpul di sini tanpa ada izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Taib, kita akan memasuki pembahasan kunut dalam salat witir. Baru setelah itu kita bahas qiyamul lail. Bagi yang bawa buku, mungkin di halaman 234. Disebutkan dari Al-Hasan ibnu Ali, ya, dari Al-Hasan bin Ali, berarti cucu siapa ini? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang kubaca di dalam salat witir. Maksud beberapa kalimat ini adalah doaku kunut. Kalimat tersebut adalah Allahumma hdini fi man hadait. Kalimat Allahumma hdini karena sendiri. Kalau banyak Allahumma dina. Kalau kita sholat sendiri, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku di dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah kepada mereka. Wa'afini fi man afait. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan afiyah, perlindungan atau pertolongan. Wa tawallani fi man tawallait. Dan jadikanlah aku golongan orang yang telah Engkau berikan kekuasaan, atau yang telah Engkau jadikan sebagai wali. Wa barik li fi ma atait. Dan berilah aku keberkahan pada apa yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Dan lindungilah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena hanya Engkau yang berhak menentukan ketetapan dan tidak ada yang dapat memberikan ketetapan atas dirimu. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait.
Sesungguhnya tidak ada yang dapat menghinakan orang yang telah engkau berikan perwalian, yang kau lindungi, kau sayangi. Wala ya'izzu man adait, dan orang yang kau musuhi tidak akan pernah mulia. Ya, tabarakta rabbana wa ta'alait, dan engkau maha mulia, wahai Rabb kami, dan maha tinggi. Ini doa kunut. Kunut apa? Witir. Kapan dibacanya? Kapan dibacanya? Setelah ruku atau sebelum ruku? Setelah ruku. Coba kita lihat hadisnya. Doa kunut ini dianjurkan dibaca, dalil pertama, sebelum ruku. Justru dalil pertama menyebutkan sebelum ruku. Berarti boleh kedua-duanya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ar-ruku'. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam salat witir sebelum ruku. Sebelum apa? Ruku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Iya. Sebelum apa sudah? Sebelum apa sudah? Dua-duanya. Sebelum boleh, sesudah ruku boleh. Oke. Dan tidak disyariatkan membaca kunut dalam sholat fardu kecuali kunut nazilah yang dikerjakan dalam semua sholat wajib sesudah setelah bangun dari apa? Ruku. Nasi. Dah tahan nasi. Enggak. Ke atas. Tapi tidak ada yang bisa setel. Udah enggak apa-apa. Oke. Qabla ruku' atau sesudah ruku'. Tapi dalam sholat fardu, menurut pendapat ini, ingat ya, ini pembahasan terjadi khilafiyah di antara para ulama. Dan khilaf ini panjang. Termasuk khilaf yang panjang pembahasannya. Bahkan dia masuk dalam ranah bid'ah yang diperselisihkan. Bukan bid'ah yang membuat seorang yang melakukannya dianggap fasik. Faham gak di sini? Kalau dia bid'ah yang diperselisihkan dan mereka bersikakeh dengan dalil dan pendalilan yang mereka miliki, maka si pelaku witir dalam sholat fardu sholat subuh, pelaku kunut dalam sholat subuh, walaupun kita yakini itu perbuatan bid'ah, tapi si pelakunya kalau dia punya ilmu dan tanggung jawab dalam pengamalannya, artinya dia bisa berdalil dan istidlal, maka kita tidak bisa mengatakan dia
dengan bid'ahnya itu sebagai orang yang fasik. Tidak bisa. Atau sebagai orang yang sesat. Karena bid'ahnya mukhtalafun fiha. Oke? Tapi sementara karena ini yang kita pelajari dan ini yang rajih, kita yakini tidak ada kunut dalam sholat fardu kecuali kunut nazilah yang dibaca setelah bangkit dari ruku, dan kunut ini dilakukan dalam sholat 5 waktu. Dan kunut nazilah disyariatkan untuk musibah karena tangan musuh. Bukan musibah karena bencana alam. Paham gak di sini? Jadi runut pembahasannya lumayan dirinci oleh para ulama. Ulang ya. Kunut nazilah dilakukan pada semua sholat fardu. Bukan sholat subuh saja. Pertama. Dan kunut nazilah dilakukan karena untuk mengangkat musibah yang disebabkan oleh ulah tanganmu musuh kepada kita. Paham gak? Bukan karena bencana alam. Karena bencana alam musibahnya langsung dari Allah. Sedangkan musuh musibahnya Allah takdirkan melalui tanganmu musuh. Dan kita dianjurkan untuk kunut nazilah. Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ar-ruku'. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW apabila ingin mendoakan kehancuran atas seseorang atau dia hendak mendoakan kebaikan untuk seseorang yang dizalimi, maksudnya beliau kunut setelah bangun dari ruku. Beliau kunut setelah bangun dari ruku. Ini kunut apa? Nazilah. Adapun kunut dalam sholat subuh secara terus-menerus, maka perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Sebagaimana dijelaskan pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Ashja'i, yaitu Sa'ad bin Tariq, dia berkata, Abu Malik Al-Ashja'i yang bernama Sa'di bin Tariq, dia berkata kepada ayahnya. Siapa ayah di sini? Tariq. Sa'ad berkata kepada Tariq. Sa'ad anaknya, Tariq ayahnya. Ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin fakanu yaqnutuna fil fajr faqala ay bunayya muhdath. Wahai ayah, sejatinya engkau benar-benar pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di sini di Kufah, ya,
selama 5 tahun lamanya. Apakah mereka berkunut pada waktu sholat subuh? Jawabannya, wahai anakku, itu perkara yang diada-adakan, yaitu perkara bid'ah. Bukankah dalil ini jelas dan gamblang? Jelas gak? Perkataan siapa? Sahabat atau tabi'in? Sahabat. Dari perkataan dan pertanyaan ini, zaman itu ada yang kunut enggak? Enggak, di zaman yang bertanya ini. Ada, karena dia bertanya. Oke? Ketika dia bertanya, berarti sudah ada kasus zaman itu. Berarti ada orang yang berpendapat, adaku. Maka Tariq mengatakan, dan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ai bunayya muhdas." Kenapa para ulama yang masih membolehkan kunut subuh tetap kunut padahal ada hadisnya yang sudah jelas? Apa belum sampai hadis ini kepada mereka? Mungkin. Ada juga yang sudah sampai. Kenapa mereka tetap kunut? Karena mereka menganggap asar ini lemah. Asar ini apa? Lemah. Kedua, kalaupun sahih, karena ini perkataan ayya bunayya muhdas, perkataan sahabat. Oke? Dan itu adalah merupakan salah satu pemahaman dalil mafhum dari perbuatan Rasulullah, sahabatnya, terutama 4 khulafaur rasyid. Maka beliau menyimpulkan kalau Nabi dan 4 orang itu tidak pernah melakukan, maka itu adalah perbuatan yang diadakan. Baik. Di mana dia katakan tadi? Di Kufah. Apa dia melihat Rasulullah waktu di Madinah? Tinggal kan? Apa dia melihat Rasulullah SAW waktu sholat di tempat-tempat lainnya? Maka disitulah dijawab oleh mereka yang membolehkan kunut. Kalaupun sahih athar ini, sahabat Tariq ini tidak terlalu terkenal di dalam meriwayatkan hadis. Boleh jadi dia tidak melihat Rasulullah SAW di tempat yang lain melakukan kunut. Karena ada dalil di bawah ke mazhab Syafi'i. Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai dia berpisah dengan dunia. Iya kan? Namun dijawab oleh mereka yang mengatakan bahwa kunut itu tetap tidak disyariatkan terus-menerus di waktu subuh. Dijawab, apa jawabannya? Kunut yang dimaksud dalam hadis itu adalah lamanya berdiri Rasulullah SAW di waktu sholat subuh. Karena di antara makna kunut artinya tulul qiyam, lama berdiri. Karena Rasulullah SAW biasanya beliau memperlama sholat subuh, memperpanjang bacaan. Itu. Kedua, maknanya adalah kunut artinya khusyuk. Kunut artinya apa? Khusyuk. Iya, sholatnya betul-betul khusyuk. Maka berbantah-bantahan inilah yang menyebabkan pembahasan ini khilafnya berkepanjangan. Maka dari situ nggak mungkin orang yang membolehkan kunut kita katakan fasik. Ya kan? Karena dalil mereka tadi. Meskipun kita meyakini kunut itu tidak disyariatkan di waktu subuh saja. Baik. Berarti di sini intinya kunut
yang doanya Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait itu berlaku pada sholat witir. Dilakukan sebelum ruku atau sesudah ruku di rakaat terakhir. Kedua, ruku kunut dalam sholat wajib itu adalah kunut apa? Nazilah. Dilakukan pada sholat 5 waktu. Dilakukan pada sholat 5 waktu. Dengan ketentuan musibah, karena musibah yang terjadi dari tanganmu musuh. Artinya terjadi peperangan, dizalimi. Ya. Atau doa kunut untuk menolong mereka yang terzalimi dan tertindas. Karena ulahmu musuh. Adapun bencana alam tidak disyariatkan kunut. Baik. Pembahasan berikutnya qiyamul lail. Qiyam al-lail. Setelah sholat, setelah baca surat, setelah baca qul huwallahu ahad. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung diam sejenak, langsung kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau kita lakukan saat ini di salat tarawih kita di Indonesia, begitu kita Allahumma hdina fi man hadait, mereka ruku pasti. Karena Allahumma mirip dengan Allahu Akbar. Maka lakukan yang biasa dilakukan oleh mereka atau orang banyak dalam hal ini selama masih ada dalil. Baik. Masih ada yang bertanya? Sampai amin. Amin. Angkat tangan. Oke. Ya. Kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri witirnya Allahumma hdini. Tapi kalau membaca Allahumma hdina juga tidak masalah. Allahumma hdina fi man hadait. Kita niatkan supaya istri anak kita juga dapat hidayah. Silakan. Berdasarkan kejadian peperangan atau perang saudara kita yang membutuhkan doa kunut nazilah, tidak apa-apa, disunnahkan. Boleh setiap masjid melakukannya. Kejadian ini kan ada kejadian luar biasa. Iya, boleh imam. Selalu berjamaah. Iya. Hukumnya sunnah. Pertanyaannya adalah kalau kita lakukan itu saat ini, apakah semua orang memahami hal itu? Itu masalah. Maka solusinya kita tidak kunut nazilah di saat kondisi kita yang mana kita sholat bersama orang-orang jahil, tidak pernah belajar agama. Oke? Solusinya adalah kita berdoa setiap sujud kita untuk mereka. Maksudnya? Kalau mau mulai dari Allahumma hdina fi man hadait juga tidak masalah. Tapi kalau mau mulai dengan pujian kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal khair biyadikal khairu kulluhu wal izzatu laka walil mu'minin. Tidak apa-apa. Dipuji-puji Allah.
Kalau orang tidak paham, diinfokan dulu. Mulai silat yuk. Nah, ada lagi. Lanjut qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu sunnah yang amat dianjurkan. Artinya sunnah muakkadah. Dan hal ini sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia menegaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, mereka berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi salah satu ciri khas orang bertakwa itu apa? Wa kanu qalilan minal laili ma yahjun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Artinya salat qiyam lail. Kemudian dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa adama as-siyama wa shalla bil-laili wan nasu niyamun. Sesungguhnya di dalam surga terdapat banyak kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luarnya, yang Allah Ta'ala persiapkan untuk orang yang memberi makan orang miskin, yang bertutur kata dengan lemah lembut, yang tekun berpuasa sunnah, dan yang rajin sholat malam di saat orang-orang pada tidur nyenyak. Itu mengenai apa? Mengenai qiyam al-lail. Ini hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari. Rasulullah mengatakan di jannah itu ada kamar-kamar, bagian dalam bisa dilihat dari luar. Kira-kira gimana cara bayangin? Nggak bisa dong kita bermesraan sama bidadari ditengok orang dari luar. Itu kan pikiran antum di sini. Ya. Iya. Mau lihat yang aslinya? Tunggu episode kehidupan selanjutnya. Iya, masih ada episode kehidupan selanjutnya. Ya, dan aminkan aja dulu supaya kita masuk ke sana. Ya, kalau di dunia
kamarnya seperti itu, ya, misal ada orang lagi poligami misalnya, lagi dengan istri mudanya, terlihat dari luar, dilempar sama istri tuanya pakai piring, melayang semua. Ya, nggak bisa dibayangkan akhirat itu seperti dunia. Jangan pernah bandingkan. Oke? Ketika Rasulullah sebutkan beningnya betis bidadari, itu sumsumnya bisa terlihat dari 70 lapis gaun yang dipakainya. Bayangan kita apa? Betisnya kaca. Ya kan, sumsumnya terlihat dari 70 gaun yang melapisi dirinya, betisnya, keindahan sumsum dalam betisnya itu terlihat. Antum bukan bayangkan, ada ikan kaca di laut itu. Ya kan? Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa antum bayangkan sekarang. Sama dengan apa lagi? Leher panjang buat muadzin. Yang antum bayangkan jerapah. Ya. Maka oleh karena itu tidak bisa dibayangkan. Nah, surga yang seperti itu indah, yang tidak bisa dibayangkan ini, bagi siapa? Bagi orang yang suka kasih makan orang miskin, berkata yang baik, terutama kepada istri kita. Ya, kalau istri kita kasar sama kita, kasih tahu hadis ini. Jangan kita balas dengan kasar juga. Balas dengan kata-kata ya Pak, lembut. Kalimat yang baik. Terutama kepada anak-anak yang ngambek juga, kalau dia masih bisa dianukan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Oke, wa alannal kalam. Ucapan yang kemudian yang menjadi inti di sini, mereka bangun malam, manusia tertidur. Ingat 3 hal ini. Dapat kamar yang dilihat oleh kita, tidak dilihat oleh orang. Bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, bagian dalam dapat dilihat dari luar. Nggak perlu pasang CCTV kalau ada penyusup, dan tidak ada penyusup di sana. Oke? Nggak ada penyusup. Jangan khawatir. Ya. Dan hadis ini sangat mengembirakan orang-orang yang dermawan. Dan sangat mengembirakan orang-orang yang bisa menahan diri dari kata-kata yang kasar. Maksud kasar di sini isinya bukan ketegasan. Ya, kalau isinya buruk walaupun perkataannya lembut, ya tetap dianggap kasar. Ya, misalnya seorang mau menasihati istrinya yang keluar tanpa pakai jilbab misalnya. Istriku sayang yang terlaknat oleh Allah. Nggak boleh. Paham nggak? Tapi aja nggak boleh. Ya. Kalau seorang misalnya mengatakan, istriku sayang, kaos kaki belum dipakai. Bagus gitu. Bagus. Itu intonasi dipakai ketika dia ngeyel. Ya kalau dia tidak ngeyel, kasih tahu dengan cara baik. Ya. Dan biasanya orang kalau dilembutkan, dia terima. Dia terima. Ya. Mumpung tidak ada ibu-ibu, ini rahasia buat kita. Ada ibu. Ada yang tidak. Itu kalau dia marah-marah, cium aja keningnya. Udah selesai. Kalau enggak, ya udah tidur aja di masjid. Ya. Kalau musola Imam Bukhari kejauhan, masih dekat rumah. Ini mengenai apa? Keutamaan orang yang berbicara apa tadi? Lemah lembut, dan juga orang yang qiyam al-lail. Dermawan, bersikap, berucap ucapan yang lembut isinya, dan juga caranya juga. Cara juga usahakan dengan lembut. Ya. Kemudian di antara
hal yang berkaitan dengan hal ini. Tujuannya lebih ditekankan lagi bila dalam bulan Ramadan. Ini tentang apa? Qiyam. Ya. Yang lebih ditekankan lagi apa? Di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallam yugharribu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimatin fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu beliau berkata, Rasulullah SAW sangat menganjurkan qiyam Ramadan tanpa memerintahkan dengan keras, itu tanpa mewajibkannya. Yaitu beliau bersabda, barang siapa melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala di sisi Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia anjurkan seanjur-anjurnya, tapi tidak sampai batas kewajiban. Begitu pentingnya qiyamul lail di bulan Ramadan. Tapi dengan keimanan dan apa? Mengharap pahala. Jumlah rakaatnya berapa minimal? Satu rakaat. Iya, satu rakaat berarti witir. Witir cuma dikaitkan dengan qiyamul lail. Dilakukan malam hari. Ya. Maksimalnya berapa? Menurut sebagian ulama tidak terbatas, tapi menurut sebagian lagi dibatasi 11 rakaat sampai 13 rakaat. Nah. Dan 11 rakaat itu yang sering kita lakukan. Ketiga, qiyam Ramadan disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin fil masjid, fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah fa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailah al-thalithah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrida alaikum wa dhalika fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam sholat di masjid, maksud sholat qiyamul lail Ramadan. Lalu banyak sahabat yang meniru sholat beliau. Kemudian pada malam kedua beliau sholat dan sahabat semakin banyak mengikutinya secara berjamaah. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, para sahabat sudah berkumpul nih, menunggu Rasulullah keluar. Dan Rasulullah SAW tidak keluar-keluar. Ya, maka tatkala waktu subuh tiba, beliau bersabda, sungguh aku memperhatikan, mengetahui apa yang telah kalian lakukan semalam. Kalian berkumpul. Tiada sesuatu yang menghalangi aku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali karena saya khawatir sholat ini secara berjamaahnya akan diwajibkan kepada kalian. Ya, tadi itu terjadi di Ramadan. Berarti apa yang menghalangi Nabi melakukan sholat berjamaah terus-menerus waktu itu? Takut diwajibkan. Berarti kita ketika berjamaah setelah beliau wafat, boleh nggak? Boleh. Bukan bid'ah. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang melegalkan bid'ah. Berarti Umar melakukan pada zamannya karena mengikuti dalil atau karena inisiatif sendiri? Ikuti dalil. Ikuti dalil. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat berjamaah.
Apa yang menghalangi beliau? Bukan karena tidak disyariatkan berjamaahnya, tapi hanya karena khawatir diwajibkan karena wahyu tetap turun. Makanya ada kaidah tentang bid'ah itu. Masuk kepada kaidah-kaidah tersebut perbuatan ini. Kaidah pertama, jika suatu perbuatan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pada masa beliau hidup. Oke? Tanpa ada sebab yang menghalang beliau untuk melakukannya. Dan tidak ada penghalang. Ya, tidak ada pendorong, tidak ada penghalang. Iya. Padahal beliau mampu melakukannya. Beliau tinggalkan sesuatu yang ada zamannya tanpa ada sebab. Dia tinggalkan, maka perbuatan itu bid'ah dilakukan setelah beliau. Contoh, zikir berjamaah selesai sholat. Ada penghalang nggak beliau lakukan? Nggak ada. Oke? Nggak ada penghalang. Bisa jadi lakukan secara berjamaah. Tapi kenapa dia tinggalkan? Kenapa beliau tidak lakukan? Itu karena bid'ah. Kedua, ada perbuatan ditinggalkan pada zaman Rasulullah SAW karena barang dan perbuatan itu memang tidak ada pada zaman itu. Seperti handphone, motor, mobil, oke? Maka menggunakannya di zaman ini boleh. Atau handphone ini digunakan untuk kajian, lampu digunakan untuk sholat. Di zaman itu tidak ada memang, maka tidak dipakai. Maka menggunakan fasilitas ini semua untuk ibadah kepada Allah boleh, bahkan dianjurkan. Yang ketiga, sesuatu yang ditinggalkan Nabi SAW karena ada penghalang. Jadi beliau meninggalkannya karena ada penghalang. Maka melakukan perbuatan itu setelah beliau wafat tidak dianggap bid'ah. Karena beliau tinggalkan pada zamannya karena ada apa? Penghalang. Contoh, sholat taraweh berjamaah. Contoh lagi, membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Kan bangunan Nabi Ibrahim itu, Ka'bah itu seperti huruf D besar yang berbentuk panjang. Makanya Hijri Ismail bentuknya seperti bulat begini kan? Itu sebenarnya sambungan dari Ka'bah. Kalau dibangun ke atas begitu bentuknya. Nah, seandainya raja-raja sekarang membangun lagi bukan dengan bentuk sekarang tapi bentuk seperti zaman Nabi Ibrahim, maka tidak dianggap bid'ah. Karena zaman Rasulullah bentuknya seperti ini. Seperti yang zaman sekarang ini. Gitu. Dulu pernah Nabi mengatakan, seandainya anak tidak khawatir orang-orang yang baru masuk Islam itu murtad, berarti itu penghalang. Maka aku akan bangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Gitu. Karena Ka'bah ini berkali-kali direnovasi. Di zaman Rasulullah tidak dibangun, sallallahu alaihi wasallam tidak dibangun seperti itu. Dibangun lagi seperti zaman Nabi Ibrahim di zamannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Di zamannya Yazid bin Muawiyah dirobohkan lagi karena dianggap itu perbuatan Abdullah bin Zubair. Tapi setelah diberitahukan oleh seorang kepada Yazid bin Muawiyah bahwa perbuatan Abdullah bin Zubair itu adalah sesuai dengan hadis Nabi. Maka dia ingin bangun kembali dan tidak jadi. Ya. Sekiranya sekarang ada yang membangun Ka'bah itu boleh kan? Boleh. Tapi kenapa Saudi tidak melakukan? Karena orang zaman sekarang lebih banyak yang jahil daripada zaman itu. Takut orang sekarang mengatakan pemerintah Saudi mempermainkan rumah Allah. Paham nggak? Ya, jangan kata merubah Ka'bah. Ya, merobohkan bangunan kubur-kubur keramat aja dianggap Wahabi.
Bahkan sudah naik tingkat sedikit, Wahaboy. Ya kan? Dan tidak usah terlalu dipikirkan itu. Tetapi untuk kemaslahatan umum, Saudi tidak melakukannya. Dan itu persis seperti perkataan Rasulullah SAW. Takut orang-orang tidak mau lagi berhaji dan umroh kemana? Ke Ka'bah. Jangan-jangan mereka berpaling hati ke Ka'bahnya orang Syiah atau tanah sucinya di Tarim. Tarim miliknya para habaib. Habaib yang tidak punya ilmu, tidak ada lagi yang dibicarakan. Ya. Maka Saudi tidak. Seandainya pun dilakukan, bid'ah enggak? Tidak. Nah, demikian juga sholat tarawih berjamaah. Ditinggalkan Nabi karena apa? Karena ada penghalang melakukannya. Takut diwajibkan. Maka ketika dilakukan oleh Umar, itu tidak dianggap bid'ah secara syar'i. Tapi bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya suatu pemandangan yang indah. Dan baru terlihat lagi. Paham gak? Maka Umar mengatakan, ni'amul bid'ah hadi. Yang bisa diartikan, senikmat-nikmat keindahan ini dia. Gitu. Karena bid'ah artinya apa? Suatu indah. Yang baru dilihat oleh manusia. Itu mengenai apa? Salat Qiyam Ramadan. Baik. Pada selain bulan Ramadan dianjurkan mengerjakan Qiyamul Lail bersama keluarga. Tidak bersama jamaah di masjid, tapi bersama keluarga. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami ya idza ayqadha ar-rajul ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba min adh-dhakirina Allah min adh-dhakirin Allah katsira wa adh-dhakirat. Masyaallah. Apabila seorang suami membangunkan keluarganya, artinya di sini istrinya dan juga anak-anaknya tentunya, tapi di sini khusus istrinya. Ya. Lalu mereka berdua sholat atau sholat 2 rakaat dengan berjamaah, niscaya keduanya ditetapkan atau dituliskan di dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Ya. Ini mengenai Qiyamul Lail berdua. Kemudian yang kelima, Qiyamul Lail mengqadha Qiyamul Lail. Idza fatathu as-salatu min al-lail min waja'in aw ghairi shalla min nahar 12 raka'atan. Jika seorang terluput dari sholat tahajud yang biasa dia lakukan 11 rakaat di waktu malam, maka boleh dia qadha 12 rakaat di waktu siang. Karena di waktu siang tidak ada lagi witir kan. Maka dilakukan berapa rakaat? 12 rakaat. Itu yang biasa lakukan. Ya. Saya kira itu diantara poin ke-6 poin terakhir Qiyamul Lail. Makruh meninggalkan Qiyamul Lail bagi orang yang terbiasa. Orang yang sudah terbiasa makruh hukumnya dia meninggalkan Qiyamul Lail. Ya, kalau yang terbiasa makruh meninggalkan Qiyamul Lail, bagaimana dengan yang tidak terbiasa? Tentu lebih tidak disukai lagi. Faham gak? Yang biasa nih, tiba-tiba dia tinggalkan Qiyamul Lail, dibenci perbuatannya itu. Bagaimana dengan yang tidak tahajud? Lebih tidak disukai lagi. Jangan kita katakan, berarti tidak usah Qiyamul Lail, tidak usah dibiasakan. Nah begitu. Sama dengan orang yang yang mendengar hadis siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tidak diterima 40 hari sholatnya. Udah, daripada sholat ditolak, lebih baik ditinggalkan aja. Ya, yang sholat aja ditolak pahalanya selama 40 hari. Bagaimana yang tidak sholat? Itu pemahamannya, paham gak? Nah, itu dia. Demikian juga dengan ini. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dia berkata,
Qala li Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yakumul lail, fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Kamu jangan berbuat seperti fulan itu. Dulu dia terbiasa sholat malam, sekarang dia tinggalkan sholat malam itu. Sampai Nabi SAW menggibahinya. Paham gak? Ya, termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Rasulullah sampai katakan sebagai contoh yang tidak baik fulan itu. Dulu terbiasa sholat malam, lalu dia tinggalkan sholat. Maka itu dimakruhkan. Baik. Ini mengenai sholat qiyamul lail. Insyaallah nanti bahas sholat duha. Sholat apa? Fadhal, ada pertanyaan. Terakhir kita kajian waktu itu bulan Januari. Wajis. Tanggal 20. Di dalam Ramadan itu dari awal. Sholat apa? Witir sholat apa? Sholat witir di hari-hari bulan lainnya. Ramadan terakhir. Terakhir aja. Ya, karena kalau kita adakan di awal bisa saja terjadi fitnah. Boleh-boleh aja di awal. Apa itu? Kunut. Oh, maksudnya kunut, bukan witir. Mulai dari awal Ramadan. Sudah boleh. Sudah boleh kunut. Kenapa? Karena kunut itu di setiap witir. Bukan hanya di awal Ramadan. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun antum witir di rumah sendiri. Tetap kunut di sunnah. Nah, astagfirullah. Ini masuk angin. Nah. Kalau kunut di tempat kerjanya yang selalu menggunakan kunut, itu gimana? Hah? Apa? Kalau kunut dilakukan di waktu subuh. Syekh Ali Hasan mengatakan rahimahullah taala, kalau dia yang imam itu alim tentang masalah sholat, dia tahu fikih sholat, dan tahu juga masalah itu diperselisihkan para ulama, dia milih kunut karena itu dalil yang kuat menurut dia, maka kita ikut kunut di belakang. Dengan keterangan kunut yang dilakukannya itu diperselisihkan tentang sunnah dan tidaknya. Sedangkan mengikuti imam sudah disepakati wajib. Mengikuti imam wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Iya. Sedangkan kunut yang dilakukannya diperselisihkan bid'ah atau tidak. Maka mengikuti yang disepakati atau diperselisih? Disepakati. Berarti antum ikuti imam. Kecuali kalau imamnya ada amburadul, baca Al-Fatihah aja tidak jelas, itu antum tinggalkan sebelum dia baca Al-Fatihah. Itu tinggalkan, jangan ikuti sholat di situ. Karena batas sholat antum. Tapi kalau orang yang tahu tajwid Al-Quran bagus, dia juga belajar tentang hal itu, dia simpulkan ini pendapat mazhab Syafi'i dengan dalil begini. Walaupun menurut kita istidlalnya lemah, maka dia berhak untuk diikuti. Oke? Kalau kita tidak tahu, kembali ke hukum asal, tetap harus ikut imam. Cukup. Jangan karena pelaku bid'ah antum tinggalkan sholat bersama mereka. Membid'ahkan sholat di belakang ahlul bid'ah adalah bid'ah juga. Ya. Iya, sholat di situ aja. Nggak masalah. Makanya membid'ahkan sholat di belakang imam yang bid'ah, kita juga dianggap berbuat bid'ah.
Jadi begini, kalau anak katakan bid'ah sholat di belakang orang yang bid'ah, berarti anak berpendapat bid'ah. Anak yang berbuat bid'ah dengan mulut anak, gitu maksudnya. Antum salah paham kayaknya tentang ucapan anak. Oke. Membid'ahkan sholat di belakang ahli bid'ah adalah pendapat yang bid'ah. Ucapan yang bid'ah. Siapa ulama yang melarang kita sholat di belakang ahli bid'ah? Kecuali bid'ahnya yang mengeluarkan dia dari Islam. Atau syiriknya walaupun syirik kecil tapi nampak. Contoh, imamnya itu nampak syiriknya, dia berbangga dengan cincin batu akiknya, bahwa cincin ini yang mendatangkan keberkahan misalnya. Dia pun menampakkan itu, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Walaupun syiriknya dihukumi syirik kecil, apalagi syirik besar, maka kita cari tempat lain, walaupun bacaannya bagus. Paham gak? Oke. Sudah 8:30. Kalau Robi adil menghasil jiwahni adil mufrajasilkan itu dalam bab takdir masuk pada tahajud kan? Nggak tahu anak. Itu Berarti itu dalam bab iya itu ayat. ayat tahajud termasuk kata. Kalau ditetapkan hanya untuk tahajud saja, butuh dalil. Tapi kalau antum mau baca di waktu tahajud, di waktu tahajud doa itu, berarti antum baca doa yang mutlak. Artinya doa kapan saja. Tapi mau menetapkan itu doa khusus untuk tahajud, butuh dalil. Butuh apa? Dalil. Cukup ya? Subhanakallahumma ya. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.